Feng Tianxing dengan hati-hati menjelaskan kepada Seliang perlindungan paling dasar yang menurutnya harus diberikan kepada tentara. Seliang mendengarkan dengan sangat hati-hati. Ini adalah sudut pandang yang tidak pernah dia pertimbangkan, dan sangat berbobot ketika dikatakan dari mulut Feng Tianxing. Menghubungkan apa yang dikatakan Feng Tianxing dan apa yang dikatakan Kakyu bersama-sama, dua dimensi berbeda terbentuk. Salah satunya adalah pembuat keputusan panglima tertinggi yang sebenarnya berdiri di tingkat yang lebih tinggi, dan yang lainnya adalah pelaksana perintah, dan perbedaan kemampuan mereka untuk menilai, serta perbedaan cara dan perlakuan membuat Seliang merasakan banyak. Seliang tiba-tiba mengatakan sesuatu. Dari sudut pandang tertinggi, hal terpenting adalah bagaimana memobilisasi keinginan para prajurit ini sendiri. Seringkali, bukan para prajurit itu sendiri yang memiliki kemauan. Feng Tianxing mengangguk sambil tersenyum. Itu hampir berarti bahwa setan yang memimpin prajurit harus memahami ini untuk membuat setan di bawah mereka lebih kuat. Ada banyak cara seperti itu, seperti distribusi sumber daya yang tepat waktu dan akurat sesuai dengan pencapaian militer, dan setan pengenalan identitas Del. Ada banyak metode, kamu perlu tahu beberapa. Tapi ini bukan kursus wajib yang paling kamu harus pelajari, karena kamu telah memperoleh banyak hal di sini di Kakyu. Izinkan saya memberi Anda waktu untuk mencerna hasilnya kali ini. Anda ambil surat ini untuk pergi ke Kakyu. Dan kemudian Anda bertanggung jawab untuk menangani pengumpulan tol kali ini. Tidak perlu. Kakyu tidak mengganggu tindakan Anda. Seliang dengan cepat mengambil surat itu dengan kedua tangannya, mengangguk setuju. Terima kasih, Tuan Muda Feng, telah memberi saya kesempatan untuk berlatih. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Feng Tianxing mengangguk sambil tersenyum. Pergilah, aku masih punya teman di sini, jadi aku tidak akan berbicara denganmu untuk saat ini. Seliang bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Begitu Seliang pergi, Song Ta muncul di sebelah Feng Tianxing hampir seketika, dan melingkarkan lengannya di lehernya. Aku dengar Yan Tianshu akan membunuhmu di sini. Apakah kamu sudah siap? Feng Tianxing tertawa. Sudah ditangani. Dan sekarang Yan Tianshu bekerja denganku untuk membantuku menjelajahi dunia rahasia. Jika dia bisa hidup kembali, aku akan memenuhi janjiku padanya. Tentu saja, jika dia mati di dalam, aku tidak perlu melakukan apapun. Song Yi sedikit terkejut, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Aneh, bukankah Nihma Tianshu mengklaim bahwa dia berani membunuh siapapun? Dan sejauh yang saya tahu, anak ini memiliki kemungkinan besar untuk berhasil dan sangat sabar. Feng Tianxing dengan santai meletakkan secangkir teh di tangan Song Yi, lalu melanjutkan mengobrol dengannya. Kemungkinan besar keberhasilannya membuktikan bahwa dia adalah iblis yang cerdas, dan semakin pintar iblis itu, semakin tidak rela menyia-nyiakan hidupnya untuk kehormatan yang tidak berarti. Jadi kali ini saya menunjukkan sedikit kekuatan saya untuk memberitahu dia bahwa saya mengetahui keberadaannya dan dapat membunuhnya kapan saja. Yan Tianshu menyerah secara langsung menurut kesimpulanku. Dan itu mungkin hanya hal seperti itu. Song Yi meraba dagunya untuk berpikir. Masalah ini sebenarnya sangat besar. Jauh dari setenang yang dikatakan Feng Tianxing. Menurut informasi yang dia temukan, Nihma Tianshu sering menyerang dengan sangat ganas. Dia adalah pemburu yang sangat sabar dan akan selalu memberikan pukulan fatal di saat yang paling kritis. Sederhananya, dia akan mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang dia janjikan, tidak peduli berapa lama. Kali ini dia tidak bertarung melawan Feng Tianxing, tetapi karena dia dirugikan selama proses tata letak, dia memilih untuk menyerah. Agak aneh untuk menjadi kenyataan, dan pilihannya sebelumnya tidak cocok. Kamu harus lebih berhati-hati, dan kamu tidak bisa mengendurkan kewaspadaanmu terhadapnya. Itu selalu benar untuk lebih berhati-hati. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Dia memahami masalah ini lebih baik daripada yang lain. Alasan mengapa Yan Tianshu berubah dari perilaku masa lalunya adalah karena dia memahami tujuan utama dari tindakan Yan Tianshu. Setelah menunjukkan kekuatannya, dia memberinya pilihan lain yang lebih baik. Menghadapi jebakan rahasia yang kaku dan tetap itu lebih baik daripada menghadapi Feng Tianxing. Itu juga untuk mencari kesempatan untuk bertahan hidup, untuk menghadapi alam rahasia, dan untuk mendapatkan hadiah sumber daya, sehingga dia dapat mencapai tujuannya untuk pergi dari sini. Nihma Tianshu tidak punya alasan untuk tidak setuju. Hanya saja Song Yi tidak mengetahui semua ini, dan pengingatnya masuk akal. Feng Tianxing tidak dapat menjelaskannya, jadi dia tidak dapat mengatakan, saya tahu semua tentang anak ini, Yan Tianshu, dan saya tahu warna kulitnya. Celana dalam, kan? Tidak baik bagi Song Yi untuk merasa terpukul saat itu. Jadilah pendengar yang sabar, dan lakukan kata-kata Song Yi sedikit, dan akan lebih baik untuk memberinya wajah. Feng Tianxing tidak bertanya sampai obrolan sepele itu selesai. Tujuan kedatanganmu kali ini bukan hanya untuk memberitahuku tentang ini, kan? Ceritakan pendapatmu, kata Song langsung. Ngomong-ngomong, aku sendirian, jadi aku tidak sopan. Kudengar ada banyak sumber daya di dunia rahasia ini, dan aku ingin mendapat bagian. Lagi pula, aku benar-benar perlu meningkatkan kelompok bawahan yang lebih kuat. Ini adalah rencanaku saat ini. Sumber daya.
Saya percaya pada keberadaan Anda, sepertiga kekuatan itu pasti bisa disamakan dengan rekor Jialuo. Selama kita melakukan ini, tidak peduli apakah kita mengusir kehampaan atau tidak, Tak Jialuo tidak punya alasan untuk melakukan apapun pada kita. Kita bisa menunda untuk sementara waktu. Waktu sangat penting bagi saya. Semakin lama waktunya, berarti saya menyusun salib itu dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan, dan mungkin 50-50 dengan Jialuo saat itu. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Alam rahasia dapat sepenuhnya diserahkan kepadamu. Tetapi aku juga membutuhkan beberapa sumber daya untuk melewati kesulitan saat ini. Sejujurnya, sumber daya di tangan saya tidak lagi cukup. Saya membutuhkan 80.000 setan ini, ditambah 30.000 setan yang baru direkrut, sumber daya hampir setengah tahun. Song Yi terdiam sesaat, dan berbicara langsung. Oke, aku akan memberimu sumber daya ini. Jika kamu perlu membuka jalan, aku bisa mengatur agar iblis merebut sumber daya, dan kamu mencegatnya. Bagaimana? Feng Tianxing mengangguk. Yang terbaik seperti ini. Lagi pula, setelah ranah rahasia ini hilang, eyeliner Jialuo akan segera mengirim berita kembali. Pada saat itu, saya harus menghadapi pemakzulan lagi. Ini sangat sulit. Song Yi tertawa keras dan memukul meja dengan keras. Apa yang begitu sulit tentangmu? Masalah besarnya adalah melakukan sesuatu denganku. Biarkan Patwa Galona melihat baik-baik monster seperti apa kamu. Beri dia sedikit kejutan. Feng Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah jalan keluar terakhir. Lebih baik tidak menaruh semua telurmu dalam satu keranjang saat ini. Aku telah mengambil alih semua ras manusia di pihak Mingguangwu, dan mereka masih berada dalam yurisdiksi asliku. Ada puluhan juta orang secara total. Naik, saya percaya bahwa dengan bakat ras manusia ini, tidak akan sulit untuk membiarkan beberapa orang jenius seperti Feng Ming. Song Yi merenung sejenak, meraba dagunya. Maksudmu, membiarkan orang-orang mengambil kembali tanah itu?